pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, salam damai sejahtera bagi kita semua. Sungguh satu sukacita kita kembali lagi bertemu dalam renungan pagi di hari ini bersama GKJ Purwokerto. Dan menjadi istimewa bahwa saya berada bersama dengan guru-guru ya, SD Kristen 1 Purwokerto. Bisa say hello Bapak Ibu? Ini luar biasa, ini baru satu ruangan separuh, sedangkan di ruangan sana nanti Bapak Ibu bisa lihat ada Bapak Ibu guru juga yang tengah mempersiapkan diri. Meskipun ini hari Sabtu, tetapi mereka tidak libur. Jadi kalau ada orang tua yang berpikir di masa Covid ini guru-guru nganggur, lihatlah, ya kan? Mereka tetap berjuang di hari Sabtu untuk mempersiapkan pembelajaran dan juga soal-soal bagi putra-putri Bapak Ibu yang belajar di rumah. Jadi Bapak Ibu yang ada di rumah juga bisa menolong anak-anaknya tetap belajar, dan para guru di tempat ini tetap berjuang mempersiapkan bahan pengajaran yang baik. Dan kita semua yakin bisa melewati pandemi ini dengan kekuatan dari Tuhan dan kerjasama yang baik. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan dan saya berbincang-bincang dengan Bu Sim selaku Kepala Sekolah SD Kristen 1, mari saya mengajak kita semua untuk bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Engkau begitu baik bagi kami. Engkau membangunkan kami dengan kesegaran dan memberikan kami harapan. Kami percaya Bapa bahwa Tuhan mendidik kami lewat peristiwa-peristiwa yang boleh kami alami setiap hari. Dan tidak ada yang sia-sia bersama dengan Tuhan. Dan hari ini kami hendak merenungkan firman Tuhan, dan biarlah Engkau hadir bersama dengan kami. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini bersama dengan guru-guru sekolah dasar Kristen 1, saya hendak ngobrol, berbincang-bincang dan juga merenungkan firman Tuhan, khususnya tentang bagaimana karakter belajar dan mengajar yang baik, agar kita tidak menjadi orang buta yang menuntun orang buta, tetapi sama-sama yang belajar sehingga kita memiliki karakter seperti Kristus. Bu Sin, ini kan hari Sabtu ini, guru-guru tetap memiliki tanggung jawab untuk berkumpul di sekolah, lalu kemudian menyiapkan bahan pengajaran di masa pandemi ini. Bolehkah bercerita berapa guru yang ada di SD Kristen 1 ini? Kelihatannya banyak loh, dari ruangan ini sampai ruangan sana, dan hari ini mereka pakai baju yang luar biasa, baju yang merah, menyala, semangat. Mungkin bisa memberitahu kepada kami berapa jumlah guru yang ada? Kami semuanya 22 Bu. 17 itu guru kelas, 4 orang guru mupel, ada agama, penjas orkes, Mandarin dan bahasa Inggris, dan saya sendiri. Iya. Jadi semuanya 22 guru yang ada di SD Kristen 1. Ini jumlah yang tidak sedikit loh. Iya. Sekolah swasta yang berlatar belakang Kristen, tetapi luar biasa menakjubkan, guru-gurunya di sini ada 22. Semangat, ini bukan karena selerinya loh ya. Tahulah sendiri. Tetapi karena jiwa pelayanannya. Ada berapa murid yang dilayani di SD Kristen ini? Puji Tuhan, kami tahun ini 372. Dari seluruhnya ya? Iya. 372. Jadi masa pandemi kemarin, di tahun pengajaran tetap ada banyak murid-murid yang mendaftar. Puji Tuhan. Bahkan dari tahun kemarin kita ada peningkatan 366 orang tambahannya. Jadi dari yang lulus sama yang masuk, lebih banyak yang masuk. Jadi daripada yang lulus dari kelas 6 ke SMP, ada murid-murid tambahan baru di SD, dan jumlah dari tahun yang lalu bertambah 6 orang. Dan ini menjadi tanda pengharapan bahwa tidak ada yang mati di pendidikan Kristen. Amin. Bahkan berlatar belakang Kristen, kalau guru-gurunya seperti ini, lihat nih. Ya kan, hari Sabtu aja masuk gitu ya. Tapi jangan harap Bapak Ibu bisa melihat lipstik guru-guru yang bagus-bagus, mereka tanpa lipstik karena pakai masker gitu ya. Ya, jadi luar biasa, pertumbuhannya meningkat, jumlah gurunya meningkat. Tentu ini menjadi tanda bahwa makin karya Tuhan bisa dikenal lewat pendidikan Kristen. Dan tidak ada kata penghalang bagi COVID. Ya, mungkin sekolah-sekolah yang ketar-ketir, apakah di COVID ini pada masa pandemi masih ada keinginan orang tua untuk memberikan pengajaran pendidikan di lembaga formal bagi anak-anaknya. Ternyata SD Kristen bisa menjawab itu.
Amin. Nah, lalu apa yang dilakukan ini selama masa pandemi? Selama Ya, ini kelihatan jadi orang kantoran semua ya. Betul. Laptop semua, nggak ada, kelasnya kosong. Ya. Iya, jadi kami betul kayak orang kantor. Kalau biasanya ramai dengan anak-anak, sekarang kami berdiam diri semuanya di kantor, keluar hanya untuk syuting ya. Jadi pembelajaran semuanya kami kerjakan dengan sistem daring, Bu. Ya, jadi materi-materi dipersiapkan dengan baik. Kemudian kami buat rekaman, bisa kami unggah lewat YouTube atau langsung WA melalui video. Kami perlu melakukan itu karena anak-anak kan, anak SD itu lebih audio Iya, ya, Bu, audio ya. lah, Iya, kalau cuma baca buku ini kerjakan, Iya, saya audio kira itu visualnya tidak, harus- ya, harus diimbangi dengan pembelajaran yang lebih kreatif, lebih inovatif, dan itu bukan hal yang mudah, tapi kami mau belajar. Iya. Gitu. Jadi editor. sepanjang COVID ya, Iya, sepanjang iya, iya. COVID, Bapak Ibu perlu tahu, sebetulnya kalau guru-guru memilih, mereka lebih milih pembelajaran zaman sebelum COVID. Iya, jelas. Ya, ketemu dengan murid, Ya. pembelajarannya Ya. lebih simpel, lebih baik, Ya. bisa kemudian melihat gestur Hasil. dan kemudian Ya. bisa lihat feedback langsung para murid apakah mengikuti atau kemudian mendapatkan pemahaman yang sama. Betul. Tapi ini kerja luar biasa. Jadi Bapak Ibu orang tua yang merasa bahwa para guru itu enak-enak saja di masa pandemi, bahkan ada yang luar biasa mengatakan makan gaji buta. Nah, Tidak, justru bekerja ekstra luar biasa 24 jam, Bu. 24 jam. Iya. Karena kadang-kadang ada murid-muridnya yang kemudian Malam-malam baru jam di pos, 12. soal-soal dan guru-guru siap untuk memberikan tanggapan dan respon. Jadi luar biasa. Nah, ini kan berarti bukan hal yang gampang ya. Betul, Bu. Karena kita akhirnya hanya lewat media daring, Ya. baik itu YouTube, WhatsApp, atau mungkin Ya. juga media-media yang lain. Bu Sin bisa cerita nggak bagaimana karakter yang dibutuhkan sebagai seorang guru, khususnya di masa-masa pandemi ini, agar bisa menuntun para murid untuk mendapatkan penyerahan dan pemahaman. Jangan sampai karakter, maaf ini ya Bapak Ibu guru, karakternya tidak baik, jadi seperti orang buta menuntun orang buta. Seperti karakter apa yang dibutuhkan? Ya. Yang jelas memang pendidikan karakter itu kan pendidikan yang diutamakan dalam kurikulum 13. Lebih-lebih kalau sekolah kami itu juga mengutamakan karakter Kristiani, juga ada khususannya di situ. Jadi tetap kami lakukan, kita mencoba untuk terus membangun iman anak-anak dengan yang pertama, renungan pagi setiap hari tetap kita sampaikan. Guru kelasnya menyampaikan di kelasnya masing-masing. Berarti gurunya harus baca Alkitab ya kan? Kalau enggak, Betul. nggak bisa Iya, harus baca. Jadi Iya. dimulai dari kita sendiri. Diri kita sendiri, guru-guru harus bisa menerapkan apa yang harus kita mau sampaikan ke anak-anak, terutama dalam karakter itu, baru kita bisa menuntun anak-anak begitu. Dalam hal, terutama dalam hal kedisiplinan ya, Bu. Bagaimana kita bisa mengajak anak-anak untuk mengerjakan soal misalnya, tapi kita juga telat ngesarnya, begitu kan? Itu juga sudah merupakan contoh gitu ya. Iya. Jadi di tengah-tengah pandemi ini tentu tidak hanya segi kognitif ya, guru yang pintar itu Iya. juga akan menolong murid-murid menjadi pintar ya. Guru yang juga kreatif, Iya. inovatif itu dibutuhkan. Tetapi yang lebih di dalam itu adalah yang punya karakter seperti Kristus tadi. Iya, iya. Bu Sin bilang, ya yang di dalamnya pertumbuhan spiritualitas Iya. secara personal dengan Iya. Tuhan itu terus dibangun. Iya. Lalu yang juga karena ini lembaga pendidikan, Iya. tentu juga keteladanan Keteladanan disiplin. disiplin. Ya itu yang penting juga sih ya. Iya. Ya meskipun ini agak kesulitan karena belum tentu di rumah apa yang dibangun karakter di sekolah ini bisa diteruskan oleh orang tua. Jadi Bapak Ibu, Harapan. ya kan nggak semua orang bisa jadi guru ya kan. Nah jadi hargailah profesi guru dan juga berkatilah mereka dan doakanlah mereka agar dengan karakter-karakter guru yang baik, justru di tangan guru anak-anak Bapak Ibu juga bisa mendapatkan pendidikan yang baik. Nah, Mbak Sin, katanya kan sekarang ada istilah kebun sugudel gitu ya. Jadi iya. orang dewasa belajar dari anak-anak. Nah, kalau di rumah biasanya orang tua itu dianggap yang paling benar ketimbang anak-anaknya. Di sekolah juga biasanya yang maha tahu, maha benar yaitu para guru-guru ini.
pernah nggak ada satu momen atau satu peristiwa justru para guru itu belajar dari murid-murid? Ya, pada sebelum Sebelum pandemi, kalau sekarang kan nggak mungkin ketemu ya kan? Iya, iya. Anak-anak itu justru mengajarkan kami juga untuk jujur, Bu. Dalam hal kejujuran mereka sangat namanya anak kecil mungkin ya juga. Itu apa yang mereka alami, apa yang mereka katakan dengan sesungguhnya begitu. Tanpa ditutup-tutupi, tanpa rekayasa lah ya istilahnya, tapi mereka menyatakan apa yang mereka alami, apa yang mereka rasakan itu diungkapkan dengan tulus begitu. Jadi ternyata ada kalanya kita menjadi pendidik dan pengajar, tetapi kita juga harus belajar rendah hati untuk betul. juga belajar dari apa yang kita lihat dan kita dengar sekeliling kita. Salah satunya adalah ketika guru mau juga memahami kekurangannya, kelemahannya, betul, dan kemudian belajar dari banyak hal, termasuk murid-murid. Nah, jadi ini kalau orang tua juga bersedia belajar dari anak-anak, dan anak-anak itu seringkali juga dengan kepolosannya dikaruniai oleh Allah sebagai sarana menegur, sarana mendampingi kita. Kaget juga kadang itu ya. Oh iya itu. Kadang-kadang kita menutupi rasa ego kita dan juga rasa harga diri kita, bukannya menerima, bahkan kalau bisa kita menyalahkan anak-anak. Wah, anak saiki kok wani ngomong karo wong tua gitu ya. Dan saya ingat firman Tuhan di kitab Injil Lukas pasal 6 ayat 39 sampai 40 yang mengatakan demikian. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntut orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Demikian firman Tuhan yang juga kiranya menjadi berkat bagi kita di pagi hari ini, bagi kita semua yang ada di ruangan ini, bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, bagi anak-anak yang hari ini bisa melihat para guru dan pengajarnya gitu ya, bahwa untuk bisa memberikan dan mendapatkan sesuatu yang baik dan membangun karakter yang baik bagi orang lain, kita juga harus menjadi keteladanan, ya kan? Tidak bisa menuntut orang buta nanti jatuh semua. Tapi juga kita memberi ruang bagi diri kita bahwa kita boleh belajar bersama. Siapa yang menjadi murid pada kemudian hari juga bisa menjadi guru bagi yang lain. Dan hari ini terbukti rekaman ini diambil oleh Farel dan Hacker yang dulu menjadi murid-murid di tempat ini, dan mereka yang hari ini juga luar biasa bisa menjadi kru yang terlibat dalam pelayanan renungan pagi hari ini. Selamat pagi Bapak Ibu, doakanlah para guru-guru di tempat ini biar sehat. Iya. Puji Tuhan kalau anak Bapak Ibu ada di rumah dalam kondisi yang sehat, tidak usah terburu-buru ingin belajar di rumah, tapi justru menjadi tanggung jawab Bapak Ibu untuk bisa meluangkan waktu belajar bersama dengan anak-anak. Tidak usah menuntut anak-anak menjadi pintar, tetapi bertahan dan bersabar dan menghargai kesehatan itu hal yang luar biasa. Karena pandemi ini belum berakhir dan belum turun dari masa kritisnya. Tapi kita berdoa semua, harus siap semua. Tuhan memberkati kita semua, salam damai bagi semua. Amin.